Sitian Hanusama, murid kelas 5 SD 06 Payakumbuh, telah membuat keyakinan kelas bersama Ibu Tina. Dengan adanya keyakinan kelas ini, kami merasa tidak terpaksa dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah kami sepakati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 06 Payakumbuh, yang kita hormati pemateri kita, yaitunya Ibu Tina Marlina Julita SPD. Seterusnya Bapak Ibu Majelis Guru SD Negeri 06 Payakumbuh. Pada hari ini tanggal 19 November 2022 kita melaksanakan acara berbagi implementasi budaya positif melalui komunitas praktisi. Baiklah Bapak dan Ibu semuanya, untuk mengawali acara kita ini lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Bapak Budi untuk membacakan doa. Pada Bapak Budi disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wal jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas shalihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah rahmat dan karunia-Mu kepada kami. Semoga kegiatan kami berbagi implementasi budaya positif di SD Negeri 06 Payakumbuh bermanfaat demi kemajuan pendidikan di negeri ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak Budi. Semoga dengan kita membaca doa lancarlah acara kita mulai dari awal sampai akhirnya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak dan Ibu, selanjutnya sepatah kata dari kepala sekolah kepada Bapak Safriyadi SPD, disilakan.
Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini mari kita ikuti acara bimbingan teknis ini dengan judul berbagi implementasi budaya positif melalui komunitas praktisi. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita laksanakan, kita ikuti sebaik-baiknya apa yang disampaikan oleh narasumber nanti. Jadi ini bisa kita jadikan acuan di dalam mengajar nanti di kelas kita masing-masing. Untuk menghemat waktu Bapak dan Ibu, mungkin barangkali itu yang bisa disampaikan. Salah dan janggal mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu acara intinya, yaitunya penyampaian materi oleh Ibu Ina Marlina Zulika SPD, calon guru penggerak angkatan 6 Kota Payakumbuh. Kepada Ibu Ina kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mukadimah sudah kita tumpangkan kepada protokol dan juga Bapak Kepala Sekolah. Yang dihormati Bapak Kepala Sekolah SDN 06 Payakumbuh dan seterusnya Ibu-ibu dan Bapak Majelis Guru SDN 06 Payakumbuh yang tergabung dalam komunitas praktisi. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan kesempatan meluangkan waktunya kepada kita semua dan juga kepada ibu-ibu majelis guru untuk dapat melaksanakan kegiatan berbagi implementasi budaya positif. Materi yang akan saya sampaikan ini adalah merupakan pengimbasan dari kegiatan yang sudah saya dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1. Baik, untuk memulai kegiatan ini, untuk merefreshkan keadaan ibu-ibu, bapak ibu tadi sudah dalam keadaan lelah barangkali, jadi mungkin kita adakan sedikit penyerahan. Mungkin silakan bapak ibu untuk berdiri sebentar. Mohon kepada bapak ibu untuk berdiri. Terima kasih kepada semuanya. Semoga dengan kegiatan selamat tadi bisa menerima materi yang selanjutnya. Baiklah Bapak Ibu, saya akan masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang berbudaya positif. Yang mana filosofi kita mulai dari filosofi Kiai Haji Dewantara, yaitu bahwasannya sebagai pendidik kita harus menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Intinya, melalui filosofi Kiai ini, kita betul-betul menuntut dengan kebutuhan pada murid. Tidak mementingkan apa yang kebutuhan pada kita, tetapi betul-betul menuntut apa yang diinginkan anak berdasarkan minat dan bakatnya. Kemudian,
Berdasarkan filosofi Kiai Haji Dewantara tersebut, maka ada beberapa nilai dan peran kita sebagai guru, yaitu nilai dan peran kita sebagai guru untuk menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Maka seorang guru menjalankan perannya dengan nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, berpihak kepada murid. Dengan adanya nilai dan peran guru tersebut di dalam pembelajaran perlu kita tetapkan sebuah tujuan. Tujuan itu akan kita rangkum menjadi sebuah visi melalui pendekatan empiri apresiatif. Kemudian dari visi-visi tersebut maka terciptalah sebuah budaya, yaitunya budaya positif, yang mana dalam pembelajaran itu dibuatlah suatu kesepakatan kelas untuk melahirkan kebiasaan-kebiasaan positif yang disebut dengan budaya positif. Apa saja yang ada terkandung di dalam budaya positif tersebut? Mari kita lihat. Yang disebut dengan budaya positif yaitu salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Menurut Dr. William Nasar menyebutkan, introspeksi tentang kontrol diri yaitu bahwasannya guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah, dapat membuatkan karakter. Kemudian juga menurut Dr. William Nasar menyebutkan introspeksi tentang kontrol diri yaitu bahwasannya orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sebenarnya teori motivasi ini merupakan suatu alasan yang juga dapat menjadi dorongan bagi setiap orang untuk melakukan, menuntaskan, menyelesaikan suatu kegiatan yang mereka mulai untuk mencapai goals atau tujuan yang sudah ditentukan oleh motivasi tersebut. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya. Saya minta 2 orang bapak atau ibu guru untuk ke depan. Yang bersedia silakan ke depan. Kita adakan game sedikit. Game ini namanya adalah buka tutup. Di sini Bu Anda dengan Bu Adil akan berperan sebagai pembuka, sementara Bu Adil akan mempertahankan apa yang dia pertahankan. Silakan Bu Adil untuk menutup kepal tangannya, simpan sesuatu yang penting menurut Bu Adil di dalam telapak tangan Bu Adil. Setelah Bu Adil menyimpan ini, Ibu Anda silahkan nanti melakukan berapa cara, apapun caranya, agar Bu Adil ini mau membuka telapak tangan. Bu Adil pun juga seperti itu. Silakan Bu Adil mau membuka kapan saja yang Bu Adil mau, pertahankan yang ingin Bu Adil pertahankan. Silakan bagaimana upaya Bu Anda untuk mempertahankan. Mau dirayu boleh, dipaksa boleh, diancam boleh, kasih hadiah juga boleh. Apakah Bu Adil mau membuka telapak tangannya? Apakah juga sudah dituju boleh? Kita hitung sama-sama dalam hitungan kalimat 1, 2, 3, 4, 5. Oke, stop. Apakah Bu Anda berhasil untuk membuka telapak tangan Bu Adil? Tidak. Sekarang kita minta kepada Bu Adil, kenapa Bu Adil mempertahankan tangannya tersebut? Kenapa tidak mau membuka? Menurut saya, sesuatu yang harus dipertahankan itu walaupun sekecil apapun yang
handphonenya pribadi ataupun sesuatu yang sudah menjadi privasi kita masing-masing, sudah menjadi budaya diri kita masing-masing, itu tidak boleh diberikan kepada orang lain. Walaupun dengan berbagai macam rayuan, dengan atau berupa ancaman, yang namanya sudah ada yang harus kita sembunyikan, harus ada yang tertanam di diri kita, tidak boleh dibagikan atau diberikan kepada orang lain. Oke, terima kasih. Pada keterangan kepada Bapak, silakan untuk kembali. Ya, itulah tadi upaya kontrol diri yang dilakukan oleh Bu Anda dengan Ibu Adil, yang mana di sana memperlihatkan bahwa yang memegang kontrol diri kita itu adalah diri kita masing-masing. Apa yang ingin kita lakukan, yang mengontrolnya adalah diri kita sendiri. Apakah kita mau membuka telapak tangan kita atau menutupnya, itu diri kita sendiri yang akan mengontrolnya. Begitu juga dengan anak diri kita di sekolah, yang akan mengontrol dirinya apakah dia mau nanti menerima atau tidaknya, itu tergantung keadaan dan kondisi pada waktu itu. Begitu juga dengan yang dilakukan pada sebentar ini, dia berupaya mempertahankan apa yang dia pertahankan, tetapi seandainya pada situasi tertentu nanti dia akan membukanya. Begitu juga keadaan anak kita di dalam kelas. Untuk motivasi perilaku manusia ini, menurut Gianni Gosen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bisa jadi manusia itu berperilaku untuk menghindari ketidaknyamanannya atau untuk menghindari hukuman. Yang kemudian bisa jadi manusia ini melakukan sesuatu kegiatan hanya ingin mereka itu dihargai atau mereka ingin diakui dengan nilai-nilai apa yang mereka miliki. Bisa jadi juga seperti itu. Itu menurut Gianni Gosen. Ada beberapa kebutuhan dasar manusia, yang mana kebutuhan dasar manusia itu yaitu kebutuhan bertahan hidup, kemudian kebutuhan untuk diterima, kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan atas kemampuan, dan juga kebutuhan akan pilihan serta kebutuhan akan merasa senang. Bisa jadi seorang manusia itu bekerja dengan sangat keras karena dia merasa ada yang dia butuhkan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan. Atau juga seorang manusia itu melakukan suatu perilaku karena dia ingin diterima atau ingin mendapatkan kasih sayang. Kemudian seorang manusia itu juga bisa berperilaku karena bisa jadi dia ingin untuk diakui atau dia merasa memiliki suatu kompetensi tetapi ingin diakui. Bisa jadi manusia berperilaku sedemikian. Dan juga bisa jadi manusia itu melakukan sesuatu, mereka berhak untuk memilih karena dia kebutuhannya itu juga adalah kebutuhan akan pilihan, dia butuh untuk kebebasan. Dan juga kebutuhan yang terakhir yaitu kebutuhan merasa senang. Seorang manusia itu akan melakukan sesuatu kalau dia merasakan itu adalah suatu kesenangan. Menurut Gianni Gosen, ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh guru, yang mana posisi kontrol guru itu yaitu sebagai penghukum. Kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga yaitu teman. Yang keempat yaitu sebagai monitor atau pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Nah, kita sebagai guru ini menempatkan posisi kita itu berada di posisi yang mana? Apakah kita berada pada posisi penghukum, membuat orang merasa bersalah, kita sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Untuk itu akan saya ulas satu persatu. Posisi kita sebagai penghukum, yaitu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Jadi bisa jadi kita sebagai guru tanpa kita sadari dengan kata-kata kita itu sudah bisa memberi
memberikan suatu hukuman. Dengan ciri-cirinya sebagai penghukum itu yaitu nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya seperti mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, dan juga kata-kata yang akan menghardik. Misalnya, patuhi aturan saya, atau awas. Bisa jadi kamu selalu saja salah. Bisa jadi dengan seperti itu adalah kata-kata untuk posisi kita berada pada posisi penghukum, yang mana pada hasil dari posisi kontrol ini akan memberikan hasil berkemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi setelah anak ini duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya, atau lebih berat lagi, sepulang sekolah murid melihat apa ibu gurunya lalu dia tendang, atau bisa jadi dia dendam dibocorkan ban sepeda. Itu adalah hasil dari posisi kita sebagai penghukum. Kemudian posisi guru yang kedua yaitu sebagai pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Biasanya kata-kata yang keluar itu misalnya seperti ini: ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Misalnya bisa seperti itu. Kemudian dengan ciri-cirinya yaitu nada suaranya mengeras, halus, sedih, bahasa tubuh merapat kepada anak dalam keadaan lesu. Hasil dari posisi kontrol guru ini yaitu murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya, sehingga murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup menghargai orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya daripada sikap penghukum, karena emosi dari murid ini akan tertanam di hatinya masing-masing. Posisi yang kedua yaitu posisi teman. Pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif, karena pada posisi ini di sini merupakan hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya, atau ayo ingat kita bantu ini sama-sama ya. Jadi seperti itu. Atau bisa jadi posisi teman ini bisa menimbulkan hal negatif, karena mungkin guru tersebut tidak membantu pada saat mereka berteman. Anak menganggap dia berteman dengan gurunya. Pada suatu waktu guru tidak dapat membantunya, dia akan merasa kecewa. Dia akan berkata, saya pikir Bapak adalah teman saya, ternyata Bapak mengecewakan saya. Seperti itu. Nah, ciri-ciri guru, posisi kontrol guru ini sebagai teman yaitu nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, matanya bersinar dan senyum jeraka. Pada posisi ini, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja, di sisi negatif, murid menjadi tergantung kepada guru tersebut. Apabila dia tidak dibantu, maka dia akan memberontak. Pada posisi yang keempat yaitu guru sebagai monitor atau sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi
Divisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan beberapa saksi. Misalnya, pada waktu tertentu, guru memberikan suatu sanksi kepada guru dalam jangka 1 minggu ini. Kamu harus bisa membuat suatu proyek kelas misalnya. Guru dalam selama 1 minggu itu akan memantau kemajuan murid, apakah dia bisa melaksanakan proyek tersebut atau tidak. Nah, pada saat ini murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Kemudian guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, karena apabila ketika dipantau murid tersebut akan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Tetapi ketika murid itu tidak dipantau, maka dia tidak akan melaksanakan tugasnya dengan baik. Dengan keadaan ini murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu karena murid mungkin saja waktu ada kadang-kalanya ada konsekuensi. Seandainya kamu tidak menyelesaikan tugas proyek ini, maka kamu akan menerima konsekuensi. Konsekuensi itu akan membuat murid merasa tidak nyaman. Yang kelima yaitu posisi manajer. Posisi ini adalah posisi terakhir yang menurut Diane Goksen ini, di mana pada posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid memiliki keterampilan dan posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid tidak menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada suatu restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Pada posisi manajer ini, tugas kita sebagai guru yaitu bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tetapi kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Biasanya kata-kata yang sering keluar dari seorang manajer ini seperti apa yang kita yakini, atau apakah kamu meyakininya, atau bisa jadi jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya. Biasanya dalam menyampaikan suatu masalah, seorang manajer akan mengeluarkan kata-kata seperti itu. Ciri-cirinya seorang manajer ini yaitu nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, dan melakukan pendekatan kepada murid. Pada posisi ini guru akan melihat bila guru mengambil posisi ini, guru akan melihat apa konsekuensinya pada peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab kepada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru tersebut. Nah, dari kelima posisi kontra ini, hendaknya posisi guru itu berada posisi manajer, karena pada posisi manajer dengan bimbingan guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar dari permasalahannya. Hukuman dan penghargaan. Al-Fiqh menyatakan penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Karena hukuman yang diberikan kepada murid akan cenderung pada identitas gagal, sementara penghargaan lebih
diberikan untuk hasil yang diharapkan dalam jangka pendek. Sementara jika kita memberikan penghargaan untuk jangka panjang, tindakan yang diberikan berupa penghargaan juga akan merujuk kepada identitas gagal. Jadi di sini yang dimaksudkan, hukuman dan penghargaan juga akan memberikan efek kegagalan kepada murid. Tetapi penghargaan ini apabila dilakukan dalam jangka pendek, misalnya dalam suatu perlombaan, jika memenangkan sesuatu, maka hari itu akan mendapatkan suatu hadiah trofi atau sebagainya. Tetapi kalau kita memberikan penghargaan sebagai suatu motivasi, itu akan menjadikan suatu identitas gagal kepada murid. Kenapa? Karena dia akan mengharapkan suatu penghargaan, dia akan melakukan sesuatu berdasarkan penghargaan. Nanti saya akan melakukan ini diberikan penghargaan oleh guru. Seandainya saya tidak melakukan ini, saya tidak akan mendapatkan penghargaan. Atau ketika si A mendapatkan suatu penghargaan, maka si B akan merasakan kecemburuan sosial. Maka otomatis si B akan semakin tersulut. Kalau begitu, saya sudah benar tidak akan mampu. Saya tidak akan mampu berkompetensi, sehingga saya otomatis tidak akan bisa untuk menyaingi teman saya yang memiliki IQ yang tinggi dari saya. Oleh sebab itu, saya tidak akan melakukan apa yang diminta oleh guru. Seperti itulah hukuman dan penghargaan ini diaplikasikan. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau sekolah yaitu nilai-nilai kebajikan yang dapat menjadi landasan kita dalam membuat suatu keyakinan sekolah atau menentukan visi dan misi atau tujuan sekolah. Jadi kita lingkup kita adalah lingkup sekolah, maka keyakinan ini sebenarnya adalah berbeda dengan peraturan. Yang biasanya peraturan itu peraturan kelas, kita terapkan peraturan tata tertib kelas di sekolah, itu mengharapkan anak melakukan sesuatu berdasarkan apa yang kita mau. Nah, kalau keyakinan kelas ini kita buat dulu kesepakatan dengan anak, apa yang anak mau dan juga seimbang selaras dengan nilai-nilai kebajikan yang kita berikan. Setelah disepakati itu, maka dibuatlah suatu keyakinan disepakati. Inilah keyakinan yang kita percayakan di dalam kelas. Jika melanggarnya, nanti kita berikan suatu konsekuensi. Nah, konsekuensi itulah penyelesaian konsekuensi itu yang kita lakukan berdasarkan restitusi. Restitusi yaitu membantu murid untuk menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Menyelesaikan masalah tersebut dapat dilakukan dengan 3 tahapan yang disebut dengan segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Pada saat menstabilkan identitas ini, posisi anak waktu itu mungkin dalam kondisi emosional yang tidak terkontrol. Pada saat itu kita menenangkan dulu, kita stabilkan emosi anak, kemudian baru kita validasi tindakannya. Yang mana setelah dia dalam keadaan tenang, baru kita tanyakan yang mana letak kesalahan, di mana letak kesalahannya. Tidak langsung kita menjustis kamu sudah melakukan kesalahan, tapi kita tenangkan dulu dia, tenangkan dirinya, kita benarkan dia dulu, cari dulu nilai positifnya. Setelah itu baru kita tanyakan mana tindakan yang salah pada dirinya. Jika dia melakukan kesalahan, dia sudah mengakui mana yang dia kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, maka baru kita tanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang sudah dibuat di sekolah itu? Apakah dia sudah melanggar keyakinan kelas? Apakah dia sudah melanggar keyakinan sekolah?
sekolah. Jika dia melanggar keyakinan tersebut, lalu apa yang harus dia lakukan? Apa yang akan dia berikan tindakan untuk selanjutnya? Apakah dia berniat memperbaikinya atau bagaimana? Disitulah peran kita nanti sebagai guru untuk membimbing murid ini. Untuk mengenai segitiga restitusi ini, sedikit akan saya tampilkan videonya. Bagaimana pengaplikasian segitiga restitusi ini di sekolah. Itu mari kita simak secara bersama-sama. Waalaikumsalam Zahira. Ayo duduk di sini. Ya, Bu. Zahira tahu kenapa Zahira ibu panggil ke sini? Apa karena saya datang ke sekolah terlambat, Bu? Dalam catatan ibu, dalam 2 pekan ini Zahira sering sekali datang terlambat. Apa ada yang mau diceritakan sama ibu penyebabnya? Maaf, Bu, saya akhir-akhir ini telat bangun pagi karena tidur kemalaman. Tidur kemalaman? Iya, Bu, kadang jam 12 malam baru tidur karena main gadget. Wah, pasti seru dong main gadget sampai larut malam. Iya, Bu. Ibu juga suka main gadget. Karena selain banyaknya informasi dan pengetahuan, kita juga banyak teman dari sosial media. Tapi, apakah saat ini Zahira sudah menjadi orang yang baik untuk diri sendiri? Belum, Bu. Zahira bisa saja bertindak lebih gegabah dari ini. Bisa jadi karena keasikan main gadget, Zahira bisa tidak tidur semalaman, hingga lupa makan. Juga bisa menyebabkan sakit. Iya, Bu, saya tahu saya sudah salah. Sekarang, mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Nilai apa yang sudah kita sepakati? Datang tepat waktu, Bu. Lalu, Zahira ingin jadi orang yang seperti apa? Selalu bersikap positif dan senantiasa menjadi diri yang terbaik. Bagus. Zahira mengingat keyakinan kelas dan sekolah kita dengan baik. Sekarang, bermain gadget sampai larut malam, apakah sudah menunjukkan sikap positif dan menjadi diri yang terbaik? Tidak, Bu. Tapi Zahira merasa senang bukan? Bermain gadget? Menurut ibu, bermain gadget boleh saja, tapi tidak sampai merugikan diri sendiri. Karena terlalu larut bermain gadget juga tidak baik. Selain dapat merusak mata, tidak bagus juga buat kesehatan. Apalagi anak-anak seumuran Zahira belum bisa mengontrol apa yang layak dan tidak untuk ditonton. Bagaimana menurut Zahira? Iya, Bu. Nah, mulai sekarang, mari kita mengindahkan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Besok, Zahira datang tepat waktu dan sudah menunjukkan sikap positif dan menjadi diri yang terbaik. Itulah tadi video bagaimana seorang guru berada pada posisi manajer untuk menerapkan segitiga restitusi. Ibu setelah melihat video segitiga restitusi tersebut, di sini nanti saya akan memberikan sebuah contoh kasus yang mana nanti ini ada 5 jenis kasus. Nanti ke ibu bapak saya minta untuk mengidentifikasi apakah kasus ini termasuk kontrol kita itu di mana. Apakah kita sebagai posisinya sebagai penghukum, pemantau, manajer, sebagai teman dan pembuat yang salah. Jadi nanti akan saya berikan sebuah kertas.
Bapak Ibu untuk mengidentifikasi kira-kira kasus ini merupakan kasus pada posisi guru tersebut berada di posisi yang mana. Sambil ini akan saya hidupkan instrumennya agar suasana tidak menjadi tertinggal. Di sini yaitu posisi kontrolnya Ibu Santi dengan Ibu Eni dengan Ibu Santi. Bapak Ibu tolong dibuatkan namanya di bawah ya. Ya sudah 4 orang. Ibu Kiki, Ibu Adil, Ibu Kasmaneli, Ibu Arvina. Itu loh ya, minta tolong kenal. Bagi Bapak Ibu yang sudah selesai boleh menempelkannya di depan, silakan ditempelkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyampaikan hasil identifikasi kontrol diri di kasus yang kedua. Yang mana di sini banyak Pak Lukman itu rata-rata sebagai penghukum. Nah, satu lagi sebagai penghukum. Sebagai penghukum, ya rata-rata Bapak Ibu keduanya semuanya adalah
sebagai penghukum. Ya benar sekali. Karena di sini berdasarkan ciri-ciri sebagai penghukum itu yaitu bahwanya adanya terdapatnya luka fisik atau psikis sana. Secara emosional terluka, membuatkan terluka pada hatinya seperti di sini, yang mana Sabrina merasa malu karena tidak memakai sepatu seharian dan tidak berani melakukan untuk keluar dari kelas. Jadi di sini posisi maklumat adalah sebagai penghukum. Dengan selesainya tadi keempat kasus yang kita bahas tadi, berarti sudah selesai juga materi kita pada hari ini tentang budaya positif. Saya sebagai pemateri mengucapkan terima kasih banyak atas antusiasnya dari Bapak Ibu semua yang sudah berkontribusi dalam kegiatan tersebut. Untuk menutup kegiatan ini, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, terima kasih banyak atas penyampaian materi yang disampaikan oleh Ibu Tina Marlina Julita dalam berbagi implementasi budaya positif komunitas praktisi. Yang mana tadi sebagaimana yang kita ketahui ada 5 posisi kita sebagai guru, termasuk di mana ya, apakah posisi penghukum atau pembuat merasa bersalah, atau posisi teman, keyakinan, atau pemantau dan belajar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bina tadi bisa bermanfaat bagi kita dan bisa kita lakukan dalam proses belajar mengajar pada peserta didik kita. Dengan berakhirnya sosialisasi yang disampaikan oleh Bu Tina, maka berakhir pula acara kita pada siang hari ini. Saya sebagai protokol jika ada yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah SD Negeri 06 Payakumbuh mengucapkan selamat kepada semua Majelis Guru SD Negeri 06 Payakumbuh, terutama sekali kepada Ibu Tina Marlina Julita SPD yang telah berhasil lulus dalam program guru penggerak. Sebagaimana yang telah dilakukan tadi tentang aksi nyata yang disampaikan beliau itu sangat menjadi inspiratif terhadap kita semua, terutama kepada guru-guru SD Negeri 06 Payakumbuh, bahwasanya kita harus memahami karakteristik anak di dalam menyampaikan proses belajar mengajar. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Ibu Tina Marlina Julita karena telah berhasil dalam program guru penggerak. Semoga harapan saya ke depannya Ibu Tina Marlina Julita bisa menggerakkan semua guru yang ada di SD 06 Payakumbuh untuk beraksi nyata ke depannya di dalam membangun SD Negeri 06 Payakumbuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adil Putri, guru dari SDN 06 Payakumbuh, adalah rekan kerja dari Bu Tina Marlina Julita SPD. Dari aksi nyata yang telah dilakukan oleh Bu Tina, sangat memberikan manfaat bagi guru-guru SD 06 Payakumbuh, yaitunya bagaimana cara kita untuk menempatkan atau memposisikan diri kita terhadap peserta didik, apakah kita sebagai pemberi hukum, manajer, teman, atau pembuat rasa bersalah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa kita sebagai seorang manusia haruslah kita memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi begitu juga kita terhadap peserta didik kita. Apapun yang kita lakukan, apapun bentuk tindakan yang kita berikan kepada peserta didik,
akan sedikit banyaknya memberikan pengaruh terhadap peserta didik. Apabila tindakan kita positif, maka peserta didik kita akan mencontoh, dan kelak mereka akan dewasa, mereka akan juga bersifat positif. Begitupun sebaliknya, apabila kita memiliki tindakan yang negatif, maka sedikit banyaknya peserta didik kita akan mencontoh diri kita dan akan berbuat seperti itu di masa depan mereka. Dari aksi nyata yang telah Bu Tina lakukan, marilah kita sama-sama merenungi kembali apakah kita sudah benar melakukan tindakan positif selama ini terhadap peserta didik kita ataupun belum. Terutama bagi kami guru SDN 06 Payakumbuh, dengan adanya aksi nyata ini, maka kami akan mengintrospeksi diri kami kembali dan akan menempatkan diri kami sebagaimana mestinya terhadap peserta didik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan selaku perwakilan dari guru SDN 06 Payakumbuh. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.